Satu dunia ini orang tak bantu Palestina, Pak. Allah akan bantu dengan cara Allah. Satu dunia orang dulu tak bantu Konstantinopel, Allah akan bantu karena itu ucapan Nabi. Nabi itu wama yantiqu anil hawa illa wahyuha. Nabi itu yang dia ucapkan itu wahyu, bukan hawa nafsunya. Dan bagaimana dengan Palestina? Nabi pernah mengajak Huwailamah, Abdullah bin Huwailamah. Saat itu dia bertanya, Rasulullah bagaimana salah satu tanda-tanda kiamat? Nabi panggil dia, lalu Nabi letakkan tangan Nabi di atas kepala Huwailamah. Begini. Lalu saat itu Nabi bilang, akan ada masanya nanti. Negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Palestina, Yordania, Syria dengan Lebanon. Akan ada masanya Syam itu Allah menangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang Allah muliakan, para direksi, karyawan Bank Riau Kepri Syariah yang Allah muliakan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat, tetap jaga kesehatan kita. Baik, kita lanjutkan kajian kita Kitab Ulama Melayu yang ada di Nusantara. Masih karangan Habib Zain bin Sumaid tentang fadilah menuntut ilmu. Beliau mengawali dengan hadis Nabi an Anas radhiyallahu anhu qala. Jadi Anas ini sahabat Nabi yang pernah menjadi pelayan Nabi, Pak, 10 tahun. Makanya Anas bin Malik ini banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW karena beliau dekat dengan Nabi sampai satu rumah. Tapi tidaklah seperti Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis sampai di kamar-kamar Nabi. Kenapa kok Anas nggak ikut? Karena beliau bukan istri Nabi. Jadi hanya istri Nabi yang tahu hadis tentang Nabi di kamar mandi, Nabi itu di kamar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai apa kata dia. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda tentang keutamaan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang tadi keluar dari rumah, dari kantor, fi talabil ilmi, niatnya hanya mendengarkan ilmu agama. Di luar niat Bapak sholat zuhur tadi, di luar niat Bapak sholat fardu sunnah rawatib, di luar niat Bapak berzikir, di luar niat Bapak baca Quran, di luar itu hanya mendengarkan ilmu agama. Fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut sama seperti orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'a, sampai kita keluar dari masjid ini. Jadi kurang lebih 15 menit ini, maka kita dalam naungan di naungan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersabda, man ghadan ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allama kana lahu ka ajrin hajjan. Jadi siapa yang melakukan sebuah perjalanan ke masjid lalu dia mendengarkan ilmu agama, seperti kita di masjid. Alhamdulillah sudah ada tulisan Masjid Baitur Rahim. Ke masjid dia tidak sedikit pun meninggalkan tempat ini, tapi dia mendengarkan ilmu agama, seperti Bapak yang masih menetap di sini. Maka orang tersebut seakan-akan seperti laksana, kata Nabi, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Hadis riwayat oleh Imam At-Tabarani. Jadi kita ini seperti seakan-akan berangkat haji. Tapi jangan pula selesai kajian ini, besok pergi ke Bank Riau Kepri Syariah. Ngapain? Ambil ONH yang 25 juta kemarin. Ngapain diambil? Udah berangkat haji dah kemarin, hari Selasa kemarin. Gitu. Waktu dengar ceramah Ustaz Subli. Nggak betul ya. Tetap juga bayar ONH, mendengarkan ilmu agama juga tetap. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi pun juga bersabda, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahullahu ma ahammah. Jadi barang siapa orang yang diteguhkan mendalami ilmu agama, maka orang tersebut akan Allah cukupkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka dia akan dapat rezeki tanpa disengaja-sengaja. Banyak saya pengalaman pribadi, Pak, lihat orang
mendalami ilmu agama. Ilmu agama itu bukan hanya belajar ilmu seperti ini, Pak. Bapak walaupun di perbankan, tapi Bapak dapat rezeki dari ilmu perbankan tersebut, lalu Bapak gunakan ilmu perbankan tersebut, dari rezeki tersebut digunakan di jalan Allah, maka masuk ilmu agama. Jadi jangan dipikir ilmu agama itu berarti punya ustadz aja, enaklah ustadz, kami enggak, kami orang perbankan, kami orang ekonomi. Dapat ilmu ekonomi, lalu dapat upah dari ekonomi tersebut, gaji, lalu digunakan untuk jalan Allah, masuk kategori ilmu agama. Kenapa? Karena dia gunakan ilmu tersebut di jalan Allah. Maka orang tersebut akan mendapatkan rezeki tanpa dia sengaja-sengaja, tanpa dia duga-duga. Saya punya teman, imam masjid agung di Rohul, Kori dia, Ustadz. Juara internasional, Indra Gunawan. Jadi dia dapat fasilitas dari pemerintah, mobil, rumah, plus juga gaji pokoknya. Gaji pokoknya 8 juta. Berarti saya membaca hadis ini, ternyata orang-orang yang mendalami ilmu agama, ada aja cara Allah memberikan rezeki kepada dia. Ada anak-anak masih usia 9 tahun yang ikut Hafiz RCTI 2019, anak Riau, namanya Humairah. Lalu saya tanya ayahnya, gimana trik-trik anak bapak kok bisa hafal Al-Quran? Usia 9 tahun, hafal 20 juz di dalam kepalanya. Sekarang udah hafal 30 juz di dalam kepala. Bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala tak hafal namanya. Hafal itu di dalam kepala. Sama ibu-ibu, Ustadz kami hafal surah Yasin Ustadz di luar kepala. Hah? Luar kepala Bu? Tak hafal nama tuh Bu. Ya di dalam kepala maksud Ustadz. Jadi apa kata bapaknya? Ustadz anak saya ini datang pengusaha muslim yang menawarkan kepada anak saya yang masih SD, itu pendidikan sampai dia perguruan tinggi. Artinya SD-nya dijamin, SMP-nya dijamin, SMA dijamin, sampai di perguruan tinggi S1, dan silahkan pilih kampus mana yang ia sukai. Apa maknanya? Allah berikan rezeki kepada dia sampai ke perguruan tinggi sekalipun usia dia baru 9 tahun. Begitulah Allah mengangkat derajat orang yang mendalami ilmu agama. Waroda fil athar, dan diriwayatkan oleh athar tabi'in, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah akan cukupkan bagi orang yang hanya mendengarkan ilmu agama itu rizki. Allah cukupkan. Banyak sekarang Pak, anak-anak ikut MTQ belajar ilmu agama. Dapat juara dia, dapat hadiah dia, dapat haji dia, dapat umroh dia. Gara-gara mendalami ilmu tersebut. Maka Allah cukupkan dia. Berapa banyak anak-anak tersebut ketika ada lowongan pekerjaan menjadi imam masjid, menjadi tenaga pengajar di pesantren, langsung diterima. Kenapa? Mendalami ilmu agama. Jadi insya Allah orang-orang seperti itu akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu hadis Nabi. Gimana dengan ayat Allah? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 7. Apa kata Allah? Jika kita tidak mengetahui sebuah ilmu, fas'alu, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun. Mudahan supaya engkau menjadi orang yang mengetahui. Jadi kalau kita enggak mengetahui, maka bertanya Pak. Jangan malu bertanya jalan-jalan. Malu bertanya jalan-jalan. Bukan sesat di jalan, jalan-jalan dia. Jadi kalau persoalan ilmu apapun tidak mengetahui, baik di perbankan enggak tahu kita, tanya dengan orang yang mengetahui. Jangan mandai-mandai kata orang Melayu. Kalau pandai enggak apa-apa, tapi mandai-mandai tak boleh. Kenapa? Karena boleh jadi yang dilakukan itu nanti menjadi sesat. Jadi jika tidak mengetahui, bertanya. Samalah sekarang Pak, persoalan yang terjadi fenomena dunia hari ini. Saya sedih sekali ketika ada orang yang tidak mengetahui persoalan Palestina, lalu ikut-ikutan men-share, men-posting sesuatu yang tidak dia ketahui. Akhirnya berapa banyak orang ngikutin atas postingan yang tidak dia ketahui. Ini kalau dalam Islam disebut dengan jahil murakkab. Apa itu jahil murakkab? X kuadrat, dah bodoh di atas bodoh. Itulah jahil murakkab. Jadi dia nggak tahu persoalan Palestina, dipostingnya atau diucapkannya seakan-akan dia lebih tahu. Sehingga kesimpulannya adalah dia mendiskreditkan saudara kita yang ada di Palestina. Mengucilkan, menghina saudara kita yang ada di Palestina. Contoh, dia samakan, udahlah orang Palestina tuh hijrah ajalah kemanapun negara Islam. Pasti akan ditampung.
Seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Yasrib atau Madinah. Dia analogikan, dia kiaskan hijrahnya Nabi dengan kondisi Palestina. Tak cocok, Pak. Kenapa? Karena waktu Nabi itu hijrah, Nabi seorang yang dicari dan dibunuh, akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Nabi seorang, bukan seluruh umat Islam, tapi person Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Nabi hijrah itu, Nabi angkut, Nabi bawa seluruh orang Islam dari Mekah ke kota Yasrib? Tidak. Nabi hanya membawa satu orang sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi masih meletakkan orang-orang kepercayaan Nabi, pasukan elit Nabi di Mekah. Bukan Nabi bawa, bukan Nabi hijrahkan mereka. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu membuat sayembara. Siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan hadiah 1 ekor onta merah. 1 ekor onta merah kalau sekarang kurang lebih harganya 1 mobil Alphard. 1 miliar. Wah, siapa yang tak tergiur mendapatkan Muhammad? Dicari Muhammad. Akhirnya ketika Nabi tahu ini, Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar. Dan di dalam rumah itu, Nabi ada Ali. Apa kata Nabi? Wahai Ali, kau tetap saja tinggal di Mekah ini, karena aku bersama Abu Bakar akan hijrah, meninggalkan sementara Mekah ini. Apakah Ali memberontak? Tidak. Ali itu pasukan elit Nabi Muhammad. Cerdasnya luar biasa. Apa kata Nabi? Ana madinatul ilmi wa Ali yubabiha. Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi. Ali pintunya. Apa maksudnya? Masjid ini, andailah masjid ini isinya ilmu, maka orang masuk masjid pasti lewat pintu. Kan gitu kan? Ada ustaz orang lewat jendela, maling namun itu, bukan jamaah BRK Syariah. Jadi orang masuk masjid pasti lewat pintu. Nabi ibaratnya masjid ini ilmu dan Ali itu pintunya. Apa maknanya? Ali itu pintar dan dia ahli strategi. Dan Nabi tidak mengajak Ali untuk hijrah, tapi Nabi tetap tinggalkan. Jadi beda konteks, Pak. Gak boleh ketika kita mengatakan bahwa Palestina tidak akan mungkin bisa melawan Israel. Pindah saja. Baik, saya kasih contoh analogi dengan bangsa Indonesia hari ini, Pak. Indonesia kurang lebih sebelum merdeka 1945, Pak. Mereka dijajah kurang lebih 5 negara. Portugis, Spanyol, Jerman, Jepang, Belanda, 5 negara kurang lebih. Sebelum negara Indonesia merdeka 1945 dijajah Belanda dan Jepang. Belanda yang paling terakhir sebelum Indonesia merdeka. Berapa lama Indonesia dijajah Belanda? Sepakat para sejarawan 350 tahun atau 3,5 abad. Kita hitung-hitung sekarang, Pak. 1945 kita kurang 350, maka muncullah angka 1595 Masehi. Sekarang 2023 Masehi. Apakah orang-orang pribumi, sebutan orang-orang asli Nusantara kala itu, sekarang nggak boleh lagi bilang pribumi, ditangkap nanti. Apakah orang-orang pribumi dulu di tahun 1595 Masehi mereka sedang dijajah? Jawabannya iya. Mereka awal mula dijajah oleh kolonel Belanda masa itu. Tapi apakah nyali mereka ciut meninggalkan bumi Nusantara saat itu? Tidak, Pak. Mereka tetap mempertahankan tanah dan air mereka. Sekalipun yang mereka hadapi itu Belanda. Tahun 1700 misal, Masehi. Apakah bangsa warga Nusantara kala itu yang belum menjadi Indonesia sedang dijajah? Iya. Di tahun 1700 mereka melawan Belanda. Sekalipun Allah belum merdekakan Indonesia di tahun 1700 Masehi. Karena mereka saat itu sedang dijajah. Dan mereka tidak tahu Indonesia ini merdeka 1945. Mereka tahunya 1700 ini kita dijajah, kita lawan. Tidak ada sedikit pun mereka bergeming nyalinya, Pak. Tetap mereka hadapi. Sekalipun Belanda memperlakukan biadab para pahlawan kita. Memperkerja keraskan yang dikenal dengan kerja rodi. Bapak tahu kerja rodi? Kerja rodi itu bekerja, ukuran badan saya 70 kilo misal, maka harus ambil batu yang ukuran lebih daripada 70 kilo. Setelah dibawa, lalu tak diberikan upah. Itu kerja rodi. Biadabnya kolonel pada masa itu, Pak. Tapi apakah nyali mereka itu lemah, Pak? Tidak. Mereka tetap berdiri dan mempertahankan tanah Nusantara. 1800, mereka apakah dijajah, Pak? Ya, karena Indonesia menangnya 1945 merdekanya. Apakah di tahun 1800 mereka melawan Belanda saat itu? Para pahlawan kita, ulama kita, santri kita? Iya, mereka tetap lawan. Sekalipun yang mereka hadapi itu Belanda.
Mereka punya senjata luar biasa, punya alat tank, punya peluru luar biasa. Sementara orang-orang Indonesia kala itu hanya mengandalkan bambu runcing. Apakah mereka tinggalkan Indonesia kala itu, Pak? Tidak. Andailah orang-orang dulu di tahun 1700, 1800 Masehi meninggalkan bumi Nusantara, apa yang terjadi sekarang, Pak? Mungkin hari ini tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia karena tidak ada warganya. Ciri khas dari sebuah negara ada 4. Ada warganya, ada geografisnya, ada pemimpinnya, ada sumber daya alamnya, Pak. Jadi kalau tidak ada warganya, maka tidak akan ada itu negara. Tapi mereka tetap berjuang sekalipun belum Allah merdekakan di tahun 1800. Maka akhirnya di tanggal 17 Agustus 1945 merdekalah Indonesia. Itu Indonesia. Tepatnya tanggal 9 Ramadan 1364 Hijrah. Bapak pernah dengar penaklukan Konstantinopel? Apa kata Nabi Muhammad? Lataftahunal Konstantiniyah. Nanti Konstantinopel itu akan dimenangkan oleh umat Islam, kata Nabi. Dan Nabi mengucapkannya 1400 tahun yang lalu, Pak. 14 abad yang lalu. Dan akan ditaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang namanya negara Istanbul. Negara Turki, ibu kotanya Istanbul. Nabi ngucapin 14 abad yang lalu. Akan ada penaklukan Konstantinopel yang memiliki pasukan terbaik dan pemimpin terbaik. Nabi lahir tahun berapa? 571. Nabi hidup 63 tahun. Berarti muncullah angka 634. Nabi meninggal 634 Masehi. Sekarang 2023 Masehi. Baik. Di sejarah Konstantinopel itu ditaklukkan 1453. Artinya 634 kurang 1453, muncullah angka 819 Masehi. Ketika Nabi ngucapin Konstantinopel itu mulai terwujud, ditaklukkan 8 abad setelah Nabi meninggal dunia. Dan itu hadisnya sahih. 8 abad setelah Nabi meninggal, barulah Konstantinopel itu ditaklukkan oleh seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih, usia 21 tahun. Pertanyaan saya, di tahun 1400-an Konstantinopel ditaklukkan. Apakah di tahun 1200 Masehi Konstantinopel sedang dijajah bangsa Romawi? Ya, karena kala itu belum merdeka, belum ditaklukkan di tahun 1200. Bangsa Romawi bangsa yang hebat. Makanya Allah abadikan Ghulimatur Rum. Hebatnya bangsa Romawi. Ada satu surah namanya surah Ar-Rum. Roma yang ada biskuit. Biskuit hanya nanti dikat pula nanti kan. Bangsa Romawi menyerang Konstantinopel, Pak. Apakah warganya ciut nyalinya? Tidak. Mereka tetap melawan. Sekalipun yang mereka lawan itu bangsa terhormat dan bangsa besar, yaitu Romawi. Tahun 1300 misalnya, apakah warga Konstantinopel itu beranjak meninggalkan negaranya? Tidak. Mereka tetap melawan, Pak. Andailah mereka pergi meninggalkan negara mereka, mungkin hari ini tidak ada Konstantinopel atau Istanbul. Maka mulailah merdeka, ditaklukkan 1453 Masehi. Seorang anak namanya Muhammad Al-Fatih. Apa maksudnya Bapak Ibu? Satu dunia ini orang tak bantu Palestina, Pak. Allah akan bantu dengan cara Allah. Satu dunia orang dulu tak bantu Konstantinopel, Allah akan bantu. Karena itu ucapan Nabi. Nabi itu wama yantiqu anil hawa illa wahyuha. Nabi itu yang dia ucapkan itu wahyu, bukan hawa nafsunya. Dan bagaimana dengan Palestina? Nabi pernah mengajak Huwailamah, Abdullah bin Huwailamah. Saat itu dia bertanya, Rasulullah bagaimana salah satu tanda-tanda kiamat? Nabi panggil dia, lalu Nabi letakkan tangan Nabi di atas kepala Huwailamah. Begini. Lalu saat itu Nabi bilang, akan ada masanya nanti. Negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Palestina, Yordania, Syria dengan Lebanon. Akan ada masanya Syam itu Allah menangkan. Dan ketika menang, jarak antara kiamat dengan waktu itu antara tanganku dengan kepalamu. Nah, dekat nggak, Pak? Kalau kayak gini kan agak lumayan jauh nih, sejengkal. Tapi tangan Nabi dengan kepala Huwailamah itu dekat. Artinya antara Syam, Palestina Allah menangkan dengan kiamat jaraknya dekat. Sekarang pertanyaan, kita tidak tahu di tahun berapa kiamat. Tapi kiamat terdekat dengan kita adalah kematian. Kematian merupakan kiamat kita, Pak, yang paling dekat. Jadi tidak ada mengklaim bahwa kita usianya panjang, enggak. Mahasiswa saya UIN kemarin seminggu lalu meninggal dunia. 17 tahun usianya, baru 17 tahun. Sakit apa? Jantung, mendadak jantung. Jadi orang-orang dulu tuh, Pak, kalau jantungan itu kalau nggak usia 60, 70 tahun. Tapi hari ini ada anak muda yang kena jantung.
Artinya kiamat terdekat bagi kita adalah kematian. Maka di barisan mana kita, Pak? Kalau nggak tahu soal Palestina, jangan berkuar-kuar seakan-akan mendiskreditkan Palestina. Cukup doakan. Terakhir, kita tahu kan sejarahnya Nabi Ibrahim dibakar, Pak. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Lalu datanglah burung pipit membawa air. Datang burung gagak. Hai burung pipit, apa yang kau lakukan? Aku melihat Nabi Ibrahim dibakar. Terus engkau bawa apa? Aku bawa air. Mana mungkin di CMS sama burung gagak? Mana mungkin kau bisa memadamkan api jasad Ibrahim? Sementara kau bawa air kecil. Saat itu Raja Namrud luar biasa, Pak. Raja yang hebat. Semua ada pada diri dia, Pak. TNI dikuasai dia. Raja Namrud, raja yang zolim. Makanya ada keturunan Namrud yang membiayai Israel, negara Israel. Raja Namrud semua ada pada dia. Kekayaan dipegang dia. TNI dipegang dia, Pak. Polisi dipegang dia. Mungkin ketua MK adik abang iparnya waktu itu kan. Semua dipegang dia, Pak. Apa artinya kekayaan kekuasaan Israel Namrud itu luar biasa, Pak. Maka dilihatnya Ibrahim berdakwah, dibakarnya, Pak. Satu dunia orang gak bantu Ibrahim, Allah bantu Ibrahim. Maka turunlah Al-Quran, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim alaihis salam. Ayat itu turun di saat Nabi Muhammad hidup. Pertanyaannya, mana duluan Nabi lahir daripada Ibrahim? Ibrahim sebelum Masehi. Nabi lahir belakangan. Tapi ayat itu turun belakangan. Kenapa nggak ayat itu turun di saat Nabi Ibrahim lahir atau hidup? Karena nanti orang-orang yang hidup di zaman Ibrahim tidak akan bantu Ibrahim. Dia akan katakan, ya sudah jelas Al-Quran mengatakan bahwa Ibrahim diselamatkan. Ngapain kami bantu lagi? Tapi ayatnya turunnya setelah Nabi Muhammad SAW waktu hidup. Artinya apa? Ucapan Nabi, ayat Allah itu nyata dan fakta. Pertanyaannya kita di barisan mana? Jangan sampai ada Nabi Muhammad nanti hari kiamat, Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Nabi Isa, orang-orang hebat semua nih. Barisan nih. Masuk kita. Diusir. Kau nggak bukan barisan ini. Kenapa? Engkau waktu hidup sama sekali tidak pernah peduli dengan saudaramu. Keluar engkau. Sedih nggak, Pak? Keluarlah. Di masjid ini satu orang saya suruh keluar. Sedih nggak? Sedihlah. Yang lain dengar ceramah, yang lain keluar. Satu orang keluar. Tapi nanti jangan sampai kita tidak barisan Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, minimal apa kita lakukan? Doa. Doa saja. Alah janganlah bantu-bantu lagi, yang dekat aja ada. Ini orang Pak, nggak bantu dekat, nggak bantunya jauh. Itu pasti itu, yakin saya. Semiskin-miskinnya orang di Indonesia masih bisa melihat listrik, Pak. Semiskin-miskinnya orang Indonesia di sini masih ada di depannya air mineral, Pak. Tapi di sana tidak ada listrik, di sana tidak ada air mineral. Tidakkah kita sedih, Pak? Anak kecil semuanya diletakkan jenazahnya meninggal. Ada lagi, Pak, anak kecil mencari di runtuhan bangunan. Dia yakini ada ayah dan ibunya di dalam. Padahal ayah dan ibu sudah meninggal dunia. Tapi dia masih menggali, Pak. Bahkan Kementerian Pendidikan Gaza menyebutkan tahun ini sudah tidak ada lagi pendidikan. Tahun ajaran ini tidak ada lagi terima pendidikan. Kenapa? Wafat semua. Satu dunia orang nggak bantu Palestina, Pak, Allah akan bantu dengan cara Allah. Makanya seminggu yang lalu apa yang terjadi? Banjir kan? Ditunda sama Israel. Tapi sekarang pertanyaan, di barisan mana kita? Kita nggak hidup di barisan Konstantinopel ditaklukkan, kita nggak hidup di barisan Belanda dijajah, Indonesia dijajah Belanda, tapi kita di barisan yang sekarang ini, Pak. Maka kita doakan saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan selalu Allah selamatkan dan Allah jaga. Terima kasih, itu saja. Mudah bermanfaat. Fa'tabu ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.